Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Lailatul Fitria. Saya mahasiswi Unpam, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku bisnis. Pengertian perilaku dan bisnis. Pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip atau aturan norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. 1. Lingkungan bisnis seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya. 2. Organisasi secara umum. 3. Individu seseorang yang memiliki filosofi moral. Kode etik tertentu dalam pekerjaan untuk menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen strategis dan kebijakan dalam pengembangan usaha di suatu pabrik dengan pengembangan sosial ekonomi di pihak lain, untuk menciptakan iklim yang bergairah dan suasana persaingan yang sehat, untuk mewujudkan integritas perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah, untuk menciptakan keterangan, kenyamanan, dan keamanan batin bagi perusahaan atau investor serta bagi para karyawan, untuk dapat mengangkat harkat perusahaan nasional di dunia perdagangan internasional. Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Etika pergaulan bisnis dapat meliputi beberapa hal, antara lain hubungan antara bisnis dan langganan. Kemasan yang berbeda-beda membuat konsumen sulit untuk membedakan atau mengadakan perbandingan harga terhadap produknya. Bungkus atau kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi di dalamnya. Pemberian servis dan terutama garansi adalah merupakan tindakan yang sangat etis bagi suatu bisnis. 2. Hubungan karyawan manajer yang pada umumnya selalu berpandangan untuk memajukan bisnisnya seringkali berurusan dengan etika pergaulan dan karyawannya. Hubungan antar bisnis. Hubungan ini merupakan hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Hubungan dengan investor perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan terutama yang akan atau telah go public. Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Kepedulian antara pelaku bisnis terhadap etika bisnis dalam suatu perusahaan yang mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu membentuk suatu bisnis yang kokoh dan kuat dan mempunyai daya saing yang tinggi. Tujuan etika bisnis: menanamkan dan meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, membantu pembisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam profesinya agar perkembangan bisnis selalu dalam kondisi yang sehat. Prinsip etika bisnis: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri. Nilai-nilai etika bisnis: kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, dan kecerdasan. Kelompok pemilik kepentingan yang mempengaruhi keputusan bisnis: para pengusaha dan mitra usaha, petani dan perusahaan pemasok bahan baku, organisasi pekerja yang mewakili pekerja, pemerintah, bank, investor. 3. Tingkatan norma etika. 1. Hukum. 2. Kebijakan dan prosedur organisasi. 3. Moral sikap mental individual. Kerangka
Kerja etika DPT dikembangkan melalui 4 tahap. Tahap pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan. Tahap kedua, mengidentifikasi pemilik kepentingan kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Tahap ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan tanggapan bukan etika. Tahap keempat, memiliki tanggapan etika yang terbaik dan mengimplementasikannya. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. 1. Kejujuran, yaitu kepercayaan bersifat jujur sungguh-sungguh. Integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran atau keadilan. Cara-cara mempertahankan standar etika. Menciptakan kepercayaan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemilik kepentingan. Kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Adakan pelatihan etika. Workshop merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan. Tanggung jawab perusahaan. Tujuan memahami macam-macam tanggung jawab perusahaan terhadap pemilik kepentingan. Ada 5 tanggung jawab perusahaan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat. Kode etik perilaku bisnis. Ketulusan secara fundamental dan ketaatan pada hukum, kualitas dan keamanan produk, kesehatan dan keamanan tempat kerja, konflik kepentingan, praktek dan latihan karyawan, praktek pemasaran dan penjualan, keamanan atau kebebasan. Macam-macam pertanggungjawaban perusahaan. Tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab perusahaan DPT dilakukan dengan cara mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan, meminta input kepada karyawan, memberikan umpan balik positif maupun negatif, selalu menekan kepercayaan kepada karyawan, membiarkan karyawan mengetahui apa yang sebenarnya yang mereka harapkan, memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik, memberikan kepercayaan kepada karyawan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.